ayah tatoan ya? Iya. Ya kata Pak Guru ini tato tuh nggak boleh loh ya. Itu kan kata Pak Guru, kalau kata ayah boleh. Iya Mas, ayah kalau aku mau bikin tato juga boleh? Boleh. Bebas ya? Bebas. Tapi kamu harus tahu kamu bikin tato itu tujuanmu apa gitu. Tapi tidak umur 8 tahun juga Enggak ya? juga. Di rumah beres-beres rumah nggak? Beres-beres. Sebisa mungkin membantu istri. Ya pokoknya kalau istriku lagi nggak bisa aku yang ngerjain. Cuci baju, cuci piring, ngepel, buang sampah. Jelas aku. Oh ngepel? Ngepel ya. Ngepel ya? Marilah kita menjadi teman buat anak kita. Tolong ini bumper-nya diganti double pedal karena kita akan membahas Punk Is Dead bersama Mas Ari Hamzah. Selamat datang lagi di Momstock. Ya, terima kasih. Momstock X Dead Stock. Waduh, keren sekali. Kita kedatangan ini pertama kali ya tamu apa ya, narasumbernya laki-laki tapi bukan ahli gitu. Biasanya kalau misalnya laki pun dokter gitu Mas. Tapi Mas Ari ini juga ahli sih menurut aku, ahli punk. Ya nggak ahli lah. Mas, Punk Is Dead itu menurut Mas Ari seperti apa sih? Aku juga bingung jelasinnya karena kalau sebenarnya itu kan istilah Punk Is Dead itu kan sebenarnya cuma plesetan aja plesetan. Wah, mungkin lebih seperti ini sih apa? Punk Is Dead menjadi ayah itu keren gitu sih. Keren ya? Nggak. Kayaknya punk sih itu, tapi ayah ya, gitu ya. Lebih keren. Lebih keren. Udah keren tambah keren gitu. Apakah pola didik apakah parenting stylenya Mas Ari ini juga ngepang? Makan di jalan. Nunut truk di jalan, kalau Pandulang sore-sore kan di jalan. Dulang karena nonton ayam gitu ya Mas ya. Aduh, ternyata melakukan itu juga ya? Melakukan. Tapi secara literally deh, apakah parenting stylenya Mas Ari ini juga arahnya ke pang-pangan gak sih? Enggak sih, maksudnya tetap disesuaikan dengan kalau aku lebih mengikuti ini aja sih, sak mlakune gitu. Oh ya, oke. Itu enggak harus yang kudu ngene. Yang penting apa ya? Pas waktu saat itu harus dikasih ini ya wis. Sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan waktunya gitu ya. Harus tertentu dengan kudu ini. At least mengarahkan selera musik mungkin ke anak-anak sabil gitu diperdengarkan. Ini yang mungkin lagi NOFX gitu ya. Ini atau apa gitu. Kalau dari aku ya maksudnya kepinginanku gitu kan. Kepinginane bapaknya gitu loh. Kalau Sabil utamanya Sabil karena kan Sabil udah SMP, maksudnya dia dari kecil emang udah suka dengerin musik lah. Dulu awal dia ngefans sama seseorang tuh dia ngefans sama yang paling ngefans sama Naura sama Neona adiknya itu. Oh ya, oke. Naura sama itu. Oh, berarti oke lah, cocok lah dia ngefans sama dia. Maksudnya secara visual dia bagus, secara vokal bagus, secara materi lagu juga musikali bagus. juga bagus ya. Bagus. Oke lah, sip. Terus datanglah K-pop. Aduh, tiba-tiba tren gitu di usianya tren, dia ya. gitu. Teman-temannya juga pasti dengerinnya K-pop. Terus sebelum si Naura dia ini apa namanya? Siapa namanya yang 4 orang dulu kondang banget di Indonesia itu loh. apa sih? Boy band. Oh, Cowboy Junior. Ya, Cowboy Junior itu. Cowboy Junior. Tapi waktu itu kan memang masih sesuai dengan usianya dia gitu loh, masih oke lah. Terus Naura, Neona segala macam itu masih oke. Terus ini K-pop itu, terus waduh. Tapi ya maksudnya kalau aku sendiri ya wis nggak apa-apa, itu maksudnya masanya dia memang lagi seneng itu gitu. Aku jadi bayangin lagi aku waktu zaman dulu waktu mungkin SMP ya, aku SMP dulu ngefans siapa Mas? Dulu waktu itu SMP ngefans Nirvana, mungkin bapakku juga dengerin Nirvana. Yo, apa toh kan? Sama sebenarnya. Cuma beda waktu aja. Zaman dulu aku suka Nirvana, mesti bapakku ki musik apa toh kok ngene-ngene Jojo ngene-ngene ya. Tapi kayaknya bapakmu akan lebih concern kalau kamu ngefansnya sama siapa ya, kayak yang ya mungkin yang seleranya bapakku gitu, yang punya penyanyi Brudi Marantika apa yang old school gitu mungkin gitu. Maksudku wajar sih ketika si orang tua jangan suka yang itu toh, itu wajar sih. Cuma ya harus balik lagi ke
nanti kalau kita larang pasti akan berefek ke anaknya juga gitu. Bener-bener kayak masa teman-teman aku boleh Iya, dengerin, iya. aku nggak boleh sih. Kayak dulu aku zaman kecil lagi populer Kucu-Kucu Hotahe. Ya. Semua orang nonton itu Iya. kan, aku nggak boleh mas. Gak boleh, aku penasaran. Akhirnya mamaku nggak tega, dia beliin VCD-nya. Tapi ngumpet-ngumpet dari papaku. Karena kan film India kan gitu ya, suka cium-cium gitu. Kan aku waktu itu masih kecil jadi nggak boleh. Terus akhirnya aku ngumpet-ngumpet tetap sama pembantu dulu nontonnya berdua. Akhirnya begitu, tapi jadinya ngumpet-ngumpet daripada dia ngumpet-ngumpet kan, mendingan ya udah nggak apa-apa dibolehin asal gitu ya. Kalau Ada aku sekarang asalnya ada asalnya. Aku lebih nggak apa-apa dengerin K-pop segala macam dengan semua idolamu nggak apa, cuma kamu nggak usah terlalu ngikutin drama-dramanya gitu loh. Karena ada kan maksudnya baik itu drama yang dari si artisnya atau drama yang dibikin oleh fan-fannya sendiri gitu loh. Ketika si artis ini lagi ngapain terus kan fansnya itu pada bahas itu gitu loh. Wah ini gini kamu nggak usah skandal gitu-gitu kamu ya, nggak usah Korea ya? nggak usah terlalu ikut yang di situ gitu loh, sewajarnya aja. Paling Musiknya aja, paling bilangnya cuma segitu. Kalau masalah selera musik ya wis nggak apa-apa gitu. Karena Tapi kamu berarti mau nggak mau ngikutin Korea juga dong mas, karena kan harus mengawasi nih. iya, secara nggak langsung iya. Jadi dengan playlist dia, kalau apa dia handphoneku itu dia kalau dengerin kan pakai juk. Ya wes handphoneku itu juknya K-pop semua. Sabil itu belum pegang HP? Belum Kenapa? karena emang apa ya, menurutku belum waktunya aja sih. Padahal usianya sudah 12 tahun. 12 tahun dan dia udah sangat mengoyak-oyak untuk pengen punya HP. Apa penjelasannya ayah bundanya apa nih soal ayah kenapa sih teman-temanku udah pada pegang HP kok aku nggak boleh gitu? Nanti kelas 2. Nanti berarti kelas 2 boleh. Kenapa kelas 2? Menurutku apa ya? Karena gini, aku mikirnya gini sekarang. Aku lagi pengen ngajarin Sabil jangan terlalu, karena dia sekarang ini banget, handphone banget. Apa-apa handphone banget, apa-apa handphone banget. Pokoknya megang handphone, meskipun itu pun handphoneku sama handphonenya bundanya. Coba kalau dia punya handphone sendiri apa aku mikirnya pasti intensitas dia megang HP itu tambah lagi itu. Makanya aku mencoba membiasakan dulu biar dia itu intensitas megang HP-nya tuh enggak terlalu berlebihan gitu loh. Makanya aku harus kasih jeda waktu lagi biar dia enggak pegang HP sekarang gitu. Ada kekhawatiran soal akses hal-hal yang tidak sesuai sama usianya nggak sih? Pasti. Nah, itu ya. Itu Dan itu disampaikan ke Sabil? secara langsung belum. Cuma aku selalu ngontrol dia ngapain aja di YouTube, buka apa aja segala macam. Oh gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillahnya dia juga bukanya cuma buka K-pop segala macam. Nggak pernah yang aneh-aneh ya, karena kan makin kesini tuh makin gampang gitu. Maksud aku akses buat buka yang emang belum usianya gitu ya. Cuma ini baru kejadian kemarin. Jadi kan sekarang kan sekolah masih dari rumah. Terus komunikasi dari sekolah ke murid-muridnya kan pakai WhatsApp. Terus ada jadi di handphoneku tuh sekarang banyak grup kelas, grup mata pelajaran, grup satu angkatan satu angkatan kelas 7 itu segala macam. Terus kemarin ada grup baru lagi buat acara webinar hari ini. Nah, aku baru kemarin sampai aku tuh ngerespon ke grupnya itu karena beberapa kali aku pantau grupnya dari pas. Oh, jadi grup Sabil sebenarnya. Iya, grup Sabil. Tapi kamu yang masuk di situ. Karena kan pakai nomorku. Sabil belum punya handphone kan. Jadi dari dia ini tahun ini kan SMP terus ya udah dari awal tuh aku mantau terus maksudnya, dan memang ada beberapa anak yang memang apa ya, cara berbahasanya itu kurang pas kalau dia tuh ngomongnya di forum belajar itu gitu loh. Kalau kalian di luar nggak masalah lah, maksudnya wong itu grup belajar yo, maksudku harusnya isinya juga jangan ya. gitu. Nah, kenapa kemarin tuh sampai tak respon karena ya sudah keterlaluan menurutku, sudah kata-katanya tuh sudah apa ya, misuh gitu loh, misuh. Makanya kan, nah ketika dia ngomong gitu, anak-anak yang lain juga menanggapi, maksudnya menanggapinya dalam jangan gitu, jangan gitu. Cuma ketika yang menanggapi sesama usianya kan dia malah tambah caper. Terus akhirnya aku mention ke si gurunya gitu. Saya sebagai orang tua murid merasa tidak nyaman dengan kata-kata yang seharusnya tidak ada di grup belajar ini. Ya udah akhirnya di grupnya itu di close, cuma admin yang bisa nulis. Ya udah, terus pagi tadi aku ngecek WhatsApp lagi, orang tuanya minta maaf di grup itu. Iya, okay. Maksudnya kan harus ngontrolnya harus segitu gitu loh. Demi ininya juga sih, meskipun meskipun kita tetap harus ngasih pengertian ke anak juga gitu loh.
dan harus Gitu. percaya sama anaknya juga Iya, ya. Kalau iya. Sabil juga aku yakin kayaknya dia nggak mungkin ikut-ikutan Iya, kayak gitu iya, gitu iya. kan. Cuma ada kekhawatiran juga Iya. pastinya sebagai orang tua. Iya. Terus Mas, peran sebagai ayah itu apa aja? Peran sebagai ayah. Sebelum kita masuk ke pang-pangan deh. Peran sebagai ayah menurut Mas Ari tuh ayah tuh harusnya ngapain sih? Yang masih tak usahakan sekarang dan mungkin seterusnya ya, aku berusaha menjadi teman buat anak-anakku. Oke. Itu yang paling penting. Karena menurutku ketika kita tidak berhasil menjadi teman dari anak-anak kita, ya wis dia akan ngikutin kata temennya beneran gitu. Oh gitu ya, oke. Kalau kita dianggap dia sebagai teman terdekatnya, ketika dia punya masalah apapun, ketika dia punya cerita apapun, pasti yang diceritain pertama kali sih Teman aku, yang ini gitu ya. teman yang ini gitu. Terus Aku pengennya berarti seperti itu. Caranya untuk menjadi temannya bagi anak-anak tuh gimana? Entah mungkin Mas Ari terbuka gitu, maksudnya Mas Ari menjadikan dia sebagai temannya Mas Ari juga Ya, dengan maksudnya- aku hari ini gini loh Bil. Ya cerita sebisa mungkin aku ketika dia cerita sesuatu aku merespon gitu. Ketika dia cerita sesuatu aku merespon, ketika aku melakukan sesuatu aku merespon. Juga kadang-kadang aku juga ya maksudnya jenenge manusia kan mesti ada kurangnya itu. Kalau pas aku sibuk ngapain itu kadang dia cerita apa kadang aku cuma sambil lalu gitu loh. Aku kadang tuh masih berusaha memperbaiki yang itu sih gitu. Masih kurang banyak banget kalau aku. Berarti sebisa mungkin Mas Ari ada gitu ya buat Ya, anak-anak ketika intinya mereka itu. butuhin, Ya. mereka pengen cerita Ya, gitu ya. ya. Terus waktu sebelum anak lahir kan menjadi ayah juga nih sudah ya bisa dibilang ya. Ya. Waktu itu proses menjadi ayahnya namain anak misalnya, namain anak tuh kamu atau Mbak Dian? Aku sama istri. Oh, dua-duanya? Persetujuan istri Bersama-sama. bersama-sama. Apa perannya Mas Ari waktu lagi namain anak tuh? Beli buku nama. Beli buku kan bisa browsing sudah. 2007 loh di. Belum ya? Harus ke warnet loh. Mending beli buku bisa dari rumah ini santai kan di warnet kan. Sepanjang banget ya bener-bener. Jadi kita beli buku nama. Beli buku nama. Terus ada perbedaan selera gak sama istri waktu itu? Aku pengen nama yang gini, misalnya anakku namanya nanti Excel. Wah. Enggak sih, angel. maksudnya aku yang nyari terus pilihan tak tulis ini be. Ini oh ya cocok. Oh gitu, gampang ya berarti ya. Memberi nama tidak susah. Bukan sebuah proses yang butuh perdebatan panjang gitu maksudnya. Aku memaknainya ya nggak tahu. Nama si Sabil itu menurutku adalah sebuah petunjuk yang di kemudian hari itu menjadi kenyataan. Oh gitu ya. Ya. Maksudnya gimana nih? Yang arti nama Sabil itu ternyata aku kan waktu itu yaitu bisa dibilang kan nyari di buku nama itu kan lebih ke ini jenenge api digabungin karo iki api digabungin karo iki api artinya apa api ya wis itu kan maksudnya enggak punya maksudnya ya wis artinya bagus kata-katanya juga bagus segala macam pakai gitu. Tapi ternyata si arti itu di kemudian hari aku nih jenenge Sabil kok iso ngene ternyata sekarang kok ngene ya gitu. Relate gitu ya. Ya. Jadi relate ke karakter si anaknya juga nggak? Jadi sih. Oh jadi ya? Iya. Seru banget ya. Aduh aku jadi penasaran anakku di kemudian hari akan menjadi anak yang seperti apa. Apakah sebagus namanya gitu kan? Amin. Tapi Sabil bagus banget namanya ya. Asabil siapa? Asabil Zahran Atalah. Wah, itu artinya apa tuh? Jalan berkiluan pemberian Allah. Waduh cakep banget. Dan itu dipikirin berdua berarti ya? Berdua. Dan kamu sangat berperan di situ ya. Karena kan ada beberapa ayah nih mungkin yang ya terserah ibunya aja lah mau dinamain apa gitu. Jadi ternyata kamu berperan juga ya di situ ya. Terus kalau menjadi selain menjadi ayah kan Mas Ari kan jadi suami juga nih. Ya. Peran di rumah kan Mas Ari kan pang banget. Di rumah beres-beres rumah nggak? Beres-beres. Sebisa mungkin membantu istri. Apa saja yang dilakukan biasanya? Ya pokoknya kalau istriku lagi nggak bisa aku yang ngerjain. Jadi bagi tugas. Sistemnya gimana nih? Kalau di aku nih di rumah pokoknya bagian ini buang sampah tuh suami. Bagian ini kamu, bagian ini kamu, yang ini aku gitu. Ya. Itu juga. Itu juga. Maksudnya kalau ngepel, buang sampah jelas aku. Oh, ngepel. Ngepel ya. Ngepel ya. Aduh, pang is ngepel ya ini berarti ya. Terus kalau cuci baju istriku, cuci piring kalau istriku pas nggak bisa aku. Gitu. Jadi tetap melakukan pekerjaan rumah ya. Iya. Nggak gengsi. Loh ngapain gengsi? Lah kan cowok. Ya enggak lah. Itu kan tugas istri. Ya
Ya enggak sih. Maksudnya gini maksudnya apa ya? Maksudnya seorang istri kan udah ngomong anak, udah ngurusi rumah. Ketika aku ada di rumah mengleha-leha kok kita ini wagu gitu. Iya dong. Gitu. Itu dia yang harus dipahami sama bapak-bapak di luar sana. Kan Mas Ari sudah berpengalaman jadi bapak berbelas-belas tahun nih. Ya kan? Kalau masih jadi bapak baru kan kadang belum sadar itu, Mas, ya kan? Dulu gitu gak sih? Sebelum sekarang misalnya waktu zaman Sabil, aku kan capek, aku juga kerja gitu. Aku juga kan tour nih jauh perginya kemana-mana. Begitu sampai rumah pengennya tuh istirahat. Kenapa aku disuruh mengerjakan pekerjaan rumah gitu? Tapi ini ya tergantung kondisi masing-masing lah ya. Kalau posisiku waktu itu emang karena kan kerjaannya ngeband, ngeband. Terus kalau nggak manggung kan ya di rumah. Ya wes ketika di rumah melakukan sesuatu yang bisa membantu istri, ya nggak apa-apa gitu. Terus waktu padat-padatnya jadwal manggung zaman dulu bisa dalam seminggu sehari di rumah sehari, terus pergi lagi di luar pergi lagi. Ya wes kalau di rumah bukan pengen apa ya? Wah pengen larang padat kan sebenarnya aku keluar rumah kerja itu kan sakjane malah wisata sebenarnya. Iya betul. Wis wisata akeh nang omah, pas balik omah sih leha-lehai kita kok wagu gitu loh. Iya betul. Itu bisa mungkin ya membantu istri di rumah. Betul sekali. Aduh, itu dia yang harusnya sebenarnya dipahami ya sama banyak ayah-ayah. Kalau ternyata si ibu ini di rumah sendirian ngurusin anak itu juga sama capeknya dengan kerja di luar gitu ya Mas ya. Lebih apa ya? Menurutku lebih capek menurutku lo ya. Karena kan apalagi waktu punya anak kecil itu luar biasa loh. Sangat menguras tenaga ya. 24 jam bisa dibilang. Mas, aku mau nanya dulu sama kamu, lebih susah mendidik toddler atau teenager? Kalau menurut aku itu berhubungan ya. Mendidik waktu toddler itu akan membentuk dia waktu teenager. Yang aku apa ya? Kalau caraku sih kepinginanku yang mau tak ajarkan ke anak-anakku itu sebenarnya kasih sayang. Maksudnya ketika dia waktu kecil sudah mengenal kasih sayang, otomatis gedenya dia juga akan kebawa itu. Kasih sayang kan nggak cuma mengasihi ke orang lain tapi juga mengasihi ke diri sendiri. Makanya ketika kamu sudah paham dengan kasih sayang itu, pasti kamu juga akan berpikir 1000 kali ketika kamu akan menyakiti dirimu sendiri, ketika kamu akan membuat dirimu itu rugi gitu. Itu yang pengen tak tanamkan ke anak-anak. Tapi juga itu nggak gampang juga. Iya dong, pasti sangat challenging ya. Karena toddler nih, mendidik toddler itu kan kita ingin dia menjadi orang yang baik kelak gitu ya. Ingin dia menjadi anak yang tahu aturan gitu kan, yang segala macam. Dan begitu teenager dia udah mulai makin dekat ke dunia luar gitu kan, Mas. Betul. Kalau toddler kan masih kayak lingkungannya di rumah, lebih ke membentuk karakternya dia sendiri. Begitu teenager dia udah tahu nih dunia luar ternyata seperti ini gitu. Lebih challenging yang mana? Kalau ngomongin lebih challengingnya tentunya pas waktu dia beranjak dewasa ya. Remaja. Karena kan kalau toddler kan maksudnya circle-nya dia kan ayah, ibu, kakak atau adik, kakek nenek, tetangga sekitar gitu. Cuma kalau sudah teenager kan dia udah lebih luas lagi, teman sekolah, temennya sekolah, gitu kan itu. Udah sampai situ ya. Udah mulai minta nongkrong ya Mas Sabil? Belum. Aku mau nongkrong sama teman-temanku ya, gitu belum pernah. Dia paling nongkrong di sekitaran rumah. Oh gitu. Cuma ada teman dekat rumah? Ada. Tapi rumahnya simbahnya, karena kan kebetulan temennya dia SD itu ada yang dekat di rumah simbahnya. Jadi kalau dia pas ke rumah simbahnya mainnya sama itu. Kalau sebelum pandemi gitu nonton bioskop bareng teman-teman pernah nggak? Pernah. Dan boleh ya? Boleh. Di antar jemput. Kadang dia tak drop ke rumah temennya, terus diantar sama mamanya temennya, terus nanti aku jemputnya ke rumahnya. Sebenarnya sama-sama challenging ya, karena menurut aku kita mendidik toddler juga, aduh itu tuh susah payah banget gitu, nggak boleh bilang jangan lah, ya nggak boleh begini lah, takut nanti anaknya depresi lah gitu kan. Tapi ternyata tidak sampai di situ lagi ya, perjuangannya masih begitu mereka beranjak dewasa, abis itu masih gede lagi gitu. Kamu tuh termasuk orang tua yang membebaskan atau yang mengekang sih Mas? Kan pang.
pang nih, udah mulai ke pang nih. Iya, kalau garis besarnya lebih membebaskan. Oke. Lebih membebaskan, bukan yang nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Cuma ada apa ya, ada tertentu yang mungkin memang harus, ini memang nggak boleh gitu, memang tegas nggak boleh gitu. Cuma kalau yang apa namanya, yang nggak terlalu krusial ya wis terserah si anak mau milih yang mana gitu. Udah pada mulai nanya nggak sih Mas? Maksudnya kan kadang-kadang mungkin lingkungannya Mas Ari gitu kan ada yang nyentrik-nyentrik, Ya. yang bertato, yang rambutnya aneh-aneh, mungkin ada perempuan yang merokok gitu misalnya. Ya. Itu tuh pernah ditanyain nggak? Kalau Saga belum ya, karena kan memang dia belum nanyanya sampai ke situ. Kalau Sabil dulu, yang kalau masalah penampilan tato apa segala macam, dia nggak pernah nanya yang ini sih, apa namanya, yang gimana gitu enggak. Ayah tatoan ya? Iya, ya udah. Gitu aja. Paling pas Tapi kan dia sebenarnya SD. pasti dia tahu dong kan di sekolah kan pasti Ya. pernah membahas tuh. SD dia pernah, ya kata Pak Guru ini tato tuh nggak boleh loh ya. Itu kan kata Pak Guru, kalau kata ayah boleh. Oh jadi dijawabnya gitu. Tapi aku ini apa maksudnya, maksudnya aku ngasih penjelasan juga, maksudnya boleh kenapa? Karena intinya kalau kamu melakukan sesuatu tuh harus tahu tujuannya itu, nggak asal bikin ini untuk bikin ini. Yang penting kamu tahu tujuannya dan kamu tahu resiko yang kamu ambil, kamu tahu untung ruginya kayak apa. Ya udah ketika itu kamu ya lakuin gitu. Dan toh isinya tato juga nggak semuanya buruk gitu ya, bukan tato yang gambar aneh-aneh gitu kan. Isinya juga yang coba kamu baca ini isinya bagus kan. Oh, ternyata ayat Quran gitu kan. Mas Ari kan ada kayak kalau saya. Ya, kan? hampir semua. Oh iya. Ternyata hampir semua tato itu ayat Quran. Kenapa Mas? Pengenku itu. Oh gitu. Pengingat, reminderku buat diriku sendiri, terus siapa tahu ada orang baca terus membuat dia ini, siapa tahu nggak ada Siapa yang tahu, iya, sampaikan walau satu ayat. Oh iya betul. Meskipun lewat tato ya. Iya. Terus berarti Sabil nggak pernah yang langsung, maksudnya ketika Mbok jawab kayak gitu, dia nggak yang apa sih? Dia tuh langsung merasa terpuaskan. Iya, apa dia udah. masih bertanya-tanya lagi, masih penasaran? Enggak. Jadi langsung selesai sampai di situ. Iya, enggak yang gimana itu enggak. Terus dia nanya nggak, Mas, ayah kalau aku mau bikin tato juga boleh? Boleh. Bebas ya? Bebas. Tapi kamu harus tahu kamu bikin tato itu tujuanmu apa itu. Tapi tidak umur 8 tahun juga Enggak ya? juga. Ketika Boleh ya dong. udah. Maksudnya udah bisa memutuskan, oh ini apik enggak aku, ini enggak bagus buat aku, ini berguna buat aku, ini enggak berguna buat aku, harus bisa memutuskan itu. Terus soal apa lagi nih tadi nih aku catat nih. Dia pernah nanyain soal temennya Mas Ari, kayak adiknya Mas Ari juga kan si Hamzah itu telinganya kan ditindik cowok, telinganya pakai anting, udah gitu gede lagi lubangnya. Pasti pernah nanya dong, pernah nanya nggak? Enggak pernah, karena si Sabil waktu kecil kan tahu aku persingan juga itu. Jadi dia udah biasa, mungkin dia menganggapnya oh itu biasa gitu. Oh ya, ayahku juga dulu Iya, sama. gitu. Tapi kalau misalnya ditanya akan mau jawab apa? Sama sih jawabannya biasanya. Ya, Sama, kayak yang tadi ya. Heeh. Ya nggak apa-apa boleh, asal gitu, udah asal tahu tahu. harus bertanggung jawab atas keputusannya iya. gitu ya. Terus kalau misalnya kan mereka pasti di sekolah juga diajarin, itu kan menyakiti diri sendiri ya. Akan dibalas lagi mungkin? Balas lagi. Apa? Fisik apa nyakitin fisik kan paling cuma bentar. Yang penting jangan menyakiti dirimu sendiri yang bagian batinnya. Waduh, dalam sekali ayahnya Sabil ini ya. Terus Mas, apalagi ya, menjadi musisi punk dan menjadi seorang ayah, apakah bagaimana Mas Ari menjalaninya? Punk identik dengan stigma masyarakat. Iya kan kalau kita ngomongin soal punk kan yang aku tahu nih ya, punk itu nunut truk, Ya. terus hidup di jalan. Ya. Ngelem gitu. Nah, apa nih yang dilakukan Mas Ari untuk memperbaiki stigmanya punk yang sudah seperti itu gitu? Waduh, kalau memperbaiki terlalu berat Terlalu mungkin. berat ya. Bukan Terlalu tugas berat. saya, mohon maaf. Apa ya, maksudnya kalau aku kan lebih ke punk secara musiknya, Oke. cara musiknya dan cara semangatnya. Jadi kalau punk itu kan apa namanya, semangatnya kan do it yourself, maksudnya apa yang bisa kamu lakukan sendiri, ya wes lakonono dhewe sik gitu, nggak perlu apa namanya tergantung sama orang lain gitu. Ketika itu bisa kamu lakukan sendiri, ya wes lakonono sik gitu, nggak perlu tergantung sama orang lain. Itu sih yang tak pegang gitu loh, bukan lifestyle-nya secara beneran, maksudnya kalau ngomongin punk kan tak pikir luas banget ya, luas banget. Kalau aku lebih ke musik sama semangatnya. Oke, jadi kalau misalnya suatu saat Sabil Saga nanya, ayah punk itu apa? Akan dijawab seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Saga tiba-tiba
kan referensi musik punk, wah bagus nih ya. Yeah. Aku mau pang-pangan juga, Yeah. ternyata dia deep banget gitu, gimana nih Mas? Aku mau jadi anak pang, aku mau tidur di jalan. Tidur di jalan nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak anti kemapanan itulah gitu. Oh, ya. Nggak Jadi pang nggak boleh? Nggak boleh, maksudnya pang itu nggak maksudnya nggak seremeh-temeh itu gitu loh, nggak seremeh kamu tidur di jalan nyetrit itu wis dianggap pang, belum gitu. Oke. Nggak seanu itu ada makna yang lebih dalam dari sekedar itu gitu. Bagaimana cara kamu menyampaikan sesuatu sih Mas? Maksud aku yang aku penasaran adalah ketika anak mulai nanya sesuatu yang menurut beberapa orang tua nih sulit banget dijawab nih. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya simple gitu, tapi kan kadang anak tuh curiosity-nya masih tinggi, masih nanya gitu. Cara kamu menjawab tuh gimana? Maksudku apakah spontan dijawab, apakah secara bercanda, apakah kamu memilih untuk ayah pikir dulu ya? Apa gimana? Pertanyaan paling susah dari Sabil. Apa kalau Saga kan belum, minum dulu biar penasaran nih, biar ditonton viewernya, biar agak sedikit menunggu. Mas Arinya minum dulu. Abis ini kita mau mukbang dulu. Mukbang mie Korea. Mie Korea. Aduh, pertanyaan paling ajaib. Kalau dari aku waktu zaman kecil, waktu itu mama aku pernah cerita, kamu tuh umurnya kalau nggak salah 2 tahun, Nan. Kan masih kecil ya. So aku nanya, "Mama, kenapa itu bulan yang ngikutin kita?" Jadi itu di jalan tol. Bulan kan ikut ya. Tadi kan bulannya di sana. Kok sekarang kita mau pulang bulannya ikut. Emang bulan enggak punya rumah gitu. Tuh mama aku jawabnya mikir dulu. Mikir dulu. Takut salah kan? Karena pasti kita sebagai orang tua akan sering dihadapkan sama yang gitu-gitu. Pertanyaan Sabil paling ajaib. Itu dia TK ya? Ya, TKA. Ya, Tuhan itu di mana? Waduh. Aku kemeringet sih, aku ditanya kayak gitu ya. Terus tak jawab ini. Kan ya maksudnya jawaban kita kan harus menyesuaikan usianya sama yang nanya juga kan. Dia gitu tak jawab. Tuhan itu dekat. Dah gitu. Terus dia diem? Nanya lagi enggak? Dekatnya ya udah, Tuhan itu dekat. Terus kalau kamu akan kayaknya dijawab Tuhan itu dekat. Oh, berarti di rumah Bu Agus. Gitu, kan dekat rumah Bu Agus ya kan? Terus habis aku jawab itu, pokoknya kamu besok tahu kalau kamu sudah dewasa, bilang gitu. Oh gitu ya. Okay. Maksudnya aku niatku bilang gitu biar dia merekam di memorinya dia, dulu ayahku bilang kayak gini. Gitu, ya, betul, besok betul, waktu betul. aku dewasa, kenapa aku bilang kayak gini? Kata aku tunggu deh. Nah, betul. Gitu. Jawaban yang aman ya Mas berarti ya, maksudnya? Lebih ke aman karena menurutku kalau anak TK yang nanya seperti itu terus kita kasih sesuai literasi di Quran atau segala macam terlalu berat gitu. Betul. Allah itu ada di arsy segala macam kan dia malah mending Allah itu dekat itu aja. Wis. Iya, dan itu nggak salah juga gitu salah. Kan. Terus ada temenku yang pernah cerita juga ketika aku ngebahas soal parenting ya. Kita lagi ngebahas soal pertanyaan-pertanyaan ajaib sama anakku tuh pernah nanya something yang aku bingung banget karena pertanyaannya itu sebenarnya untuk usia yang nanti gitu. Terus jawabanku waktu itu adalah adik bakal tahu jawabannya tapi bukan dari ayah ibu. Nanti adik tahu sendiri. Masih penasaran pasti anaknya ya, maksudnya tidak langsung terpuaskan tapi mentok gitu jawabannya di situ. Nanti dicari sendiri coba gitu. Jadi itu kayaknya safe haven juga untuk para orang tua ya. Kayaknya ya. Bisa jadi pegangan kita juga nih kalau ada sesuatu yang belum memang bisa kita jawab langsung, kayaknya bisa dipakai tuh. Nanti kamu akan tahu tapi tidak dari ayah ibu. Aman sekali. Terus Mas, soal apa nih? Idealnya membagi peran tanggung jawab mengurus anak dan rumah tangga itu seperti apa? Kan emang beda-beda nih. Setiap rumah tangga kan beda. Kalau tadi Mas Ari cerita soal flexibility-nya Mas Ari secara waktu gitu kan. Banyak nih untuk keluarga. Soal ngebagi tugas juga tadi ternyata sefleksibel itu gitu. Pernah nggak sih Mas merasa ini nih sebenarnya nggak ideal gitu? Enggak juga sih. Enggak juga. Kan kalau stereotipnya tuh emang istri ngurus anak, suami kerja cari duit gitu. Ya kan biasanya kan orang-orang begitu nih stereotipnya nih, yang cowok cari duit gitu. Pernah nggak sih dipandang sebelah mata, alah musisi emang bisa hidup, emang bisa ngidupin keluarga gitu. Pasti. Apa yang dilakukan Mas Ari? Ya cuek ya. Tapi kita membuktikan dan kita emang sebenarnya juga tidak punya tanggung jawab untuk membuktiin ke orang-orang juga sebenarnya ya. Kalau ngomongin apa namanya, karena emang kerjaanku kan musisi, bikin musik juga di rumah, terus apa namanya rekaman juga nggak setiap hari rekaman ke studio gitu loh. Jadi ya
ya kondisi itu akhirnya membentuk bisa menjadikan aku bisa lebih intens di rumah gitu. Beda cerita ketika aku kerja dari pagi sampai sore itu Ya, sudah beda kayak yang cerita lagi gitu. 9 to Beda-beda. 5 gitu ya, jam 8 sampai jam Iya. 4 sore gitu ya. Emang beda ya Mas Beda, kita ya. iya. Nggak bisa disamain juga Nggak bisa makanya ya disamain. kayak bapak-bapak yang kerja yang lainnya Iya. juga. Tapi ternyata Pang Istet bisa menjadi ayah lebih dari ayah-ayah yang kerja gitu. Terus kadang suka sebel juga gitu, kadang-kadang disepelein sebagai musisi gitu. Bapaknya kerja apa sih? Kok kayaknya santai banget di rumah terus. Tapi Bojone sing golek duit piye to ki? kamu sering nggak ditanyain tetanggamu kalau pas Pray Mas gitu. itu kalau aku ketemu tetangga mesti tanyain gitu loh. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Pray ya Mas? Nggih Pak, ayo meng. Jawabannya kan cuma itu ya, pray. Lah pray tenan. Soal pray kan sangat ini ya, sangat kerja Iya. gitu loh. Maksudnya ya pray terus Ya, tapi ya. maksudnya wajar ketika orang tua nanya itu kan mereka taunya kerja itu pagi berangkat sore pulang. Ketika siang di rumah berarti gue pray Mas. Itu juga sudah menjadi kegelisahan banyak musisi Banyak sepertinya ya. Yang ditanyain gitu sama orang-orang di lingkungan sekitar, pray Mas, pray Mbak gitu. Aku juga sering juga ditanyain. Kok nggak nanya sibuk nopo sekarang Mas, kan lebih enak gitu loh. Pray Mas, katanya kok. Jadi ora pray Pak. Tapi nek tak tutupnya katanya suwe gitu. Dadak Dadak dijelas kayak lama. banget ya, bener juga. Mas, kamu kan udah komplit nih, anak yang pertama cewek, yang kedua cowok. Alhamdulillah. Nah, mendidik anak cewek sama cowok tuh beda gak? Beda. Kalau Ternyata aku rasanya ya? beda. Kenapa? Bedanya apa? Di rentan usia yang sama dulu Sabil umur ya dari lahir sampai umur 3 tahun umuran Saga itu maksudnya lebih slow, kalem. Dia mainan sama boneka asik sendiri segala macem, lebih tenang segala macem. Saga ya ampun. Waduh. Mental gitu Iya, kayaknya ya. dia mungkin ya nggak tahu maksudnya karena cowok mungkin ya mungkin dia lebih inilah ngeyel. Lebih ngeyel ya? Ngeyel. Oh gitu ya, ternyata anak cewek sama anak cowok juga beda. Dan cara mendidik kalian tuh beda juga gak? Nah ini aku lagi juga masih mencari, tapi yang pasti beda sih maksudnya. Dulu Sabil rentan usia segitu 3 tahun segala macam jarang dimarahin. Kalau Saga ini contoh sebenarnya Enggak kebayang aja gitu, maksudnya Mas Ari maksudnya marah tuh gimana? marahinnya bukan marah yang bukan, maksudnya iya. lebih yang dia kan paling susah mandi. Wangel banget. Sejak usia berapa Mas? Sejak dia bisa menikmati sejak dia nggak dimandiin secara langsung lah gitu. Kalau sekarang kan dia udah bisa, dia ditaruh di kamar mandi wis iso dolanan dhewe segala macam. Semenjak itu Susah mandi? susah. Disuruh mandi susah malahan? Sampai nanti habis mandi ke warung. Dijanjiin. Nanti habis mandi mainan sama ayah gini. Nanti habis mainan truknya dibawa ke kamar mandi, diisi air segala macam. Harus itu banget. Effort banget ya? Gitu. Terus Padahal Sabil juga nggak ngalamin itu ya, nggak pakai susah-susah mandi. enggak pakai. Ya susah cuma enggak sesusah Saga. Ya oke. Harus harus sampai akhirnya kan jengkel itu kan karena mandi ini gitu. Tapi kalau udah mandi bisa sejam di kamar mandi. Yes. Di kamar mentas Lucu banget ya. susah itu. Aduh, Suruh mandi gemes susah. banget. Suruh mentas susah ya. Sama si Rumi juga udah mulai yang ayah mandi alasan. Ya, Terus sama bapak aja Ya, gitu. ya. Nanti sama bapaknya udah bangun, ibu aja loh, kan Ya. ibu udah mau kerja gitu, Ya. kadang-kadang gitu ya. Ya. Tapi masih di dalam batas gampang sih, Ya. dijanjeni masih bisa Ya. gitu. Kadang-kadang harus pakai iming-iming ya Mas ya. Harus pakai iming-iming. Pokoknya menurut aku parenting tuh penuh dengan ngakali nggak sih? Ngakali ya. Makan juga Iya, ngakali ngakali. ya. Terus Makanya marah ngakali. Mas, soal marah. Mas Ari pernah marah sama anak-anak? Kalau marah yang banget enggak sih, waktu yang Paling pol dan habis itu menyesal pernah nggak? menyesal, Sabil nangis. Kenapa? Jadi dia ini masalah masalah apa ya dulu itu ya. Tentang tanggung jawab dia belajar sih. Lebih ke situ sih. Dia kan si Sabil itu emang dari SD sampai sekarang di SMP itu untuk masalah belajar kan emang aku sama istriku sangat slow sekali. Dia belajar tuh paling cuma kalau mau ujian. Nah makanya kan ketika pas waktu itu dia kan yowes pokoknya belajar, terus karena masalah apa segala macam akhirnya bikin inilah agak
naik gitulah gitu ya. Emosi. Emosi itu marahin terus dia nangis, aduh kudune marah sak sengene gitu. Nyesel ya kadang-kadang aku Kesel, juga iya. kemarin tuh marah. Terakhir aku marah adalah gara-gara aku bikinin Rumi French fries. Terus aku masukin ke dalam box makanannya dia, aku kasih garam gitu kan. Terus aku shake-shake, ibu Rumi aja yang shake-shake. Nih, ini Rumi belum bisa nanti tumpah, Rumi aja ribut. Iya. Kasih, tumpah tenang. Rumi! Gitu gak nyampe nangis, tapi aku yang maaf ya. Aku yang udah takut banget, menyesal. Menyesalnya tuh bener-bener menyesal itu loh Aduh, ya rasanya. ampun, aku ngeliat mukanya tuh langsung Iya. kayak gak tega banget. Gak Ya tega. ampun, anak kenapa aku marah ya gitu. Kan dia nggak tahu Iya. gitu loh sebenarnya. Tapi kayak aduh. Tapi ya. emang apa emang harus ngalamin itu biar tahu gitu loh. Biar maksudnya aku sendiri oh ternyata nggak boleh. Nanti nek mbok singane mesti kowe engko nyesel. Ya wis akhirnya marahin tapi lebih ke nggak yang gitulah. Meredam ya. Merasa nggak sih Mas kalau semakin berumur semakin kita lebih mudah meredam emosi? Kalau aku ngerasainnya seperti itu. Jadi dulu emang lebih gampang emosi berarti waktu masih lebih muda. Aku emosian itu sebelum nikah. Oh gitu. Itu apa sih itu langsung perempeng gitu. Gampang emosi ya? Nikah terus anak lahir udah semakin bisa mengontrol meredam lah. Kalau istri tergolong sabar nggak? Nggak juga. Karena kan parenting itu nomor 1 sabar. Nggak juga, maksudnya dalam arti ini apa namanya, kalau sabar iya maksudnya sabar menghadapi anak Segala drama, iya, kadang sabar, tantrum ya, kan. ya, lebih istriku tuh nggak sabaran cuma kalau pas ngajarin Sabin ngajarin belajar gitu. Karena ini apalagi sekarang pandemi sekolahnya di rumah Iya, semua yang megang orang tua ya. yang megang orang tua itu karena kan kalau ngajarin akademis kan lebih ke istriku. Iya. Karena kan tak akuin emang istriku lebih pintar daripada aku sing matematikane. Oke. Gitu. Jadi kalau belajar Sabil sama bundanya gitu. Oke. Jadi yang bagian yang paling sulit dari kesabaran adalah tugasnya Mbak Dian. Ya, Oke. pasti drama kalau pas mau ujian mau apa bikin PR pasti drama antara Sabil dan bundanya. Sudah biasa terdengar sepertinya di rumah-rumah zaman sekarang lagi pandemi gini ya. Iya. Sampai nggak pengen nge-hire guru les. Sampai sekarang belum sih. Belum ya? Karena masih bisa di-handle sendiri kan? Bisa handle sendiri. Dan pandemi juga sih ya, takut Iya. juga ya guru lesnya dari mana kita nggak tahu gitu kan. Terus Mas, soal sex education. Sabil kan udah 12 tahun. 12 tahun. Dan baru saja menstruasi juga. Iya. Apa rencananya Mas Ari soal sex education? Aku masih mikir juga ini. Karena kan baru 2 minggu yang lalu lah si Sabil akhirnya mens gitu kan. Aku juga masih mikir, nggak tahu nanti yang menyampaikan mungkin lebih ke bundanya aja yang menyampaikan, maksudnya Ya, ada sama-sama cewek ya. gitu. Maksudnya lebih enakan kalau ngobrol sama. Mungkin kalau Sabil ngobrol sama ayahnya kan juga pasti ada canggungnya juga. Iya, betul. Lebih ke cuma yang pasti paling aku ngasih masukan ini aja sih, maksudnya Apa yang harus disampaikan? iya, apa namanya, lebih tanggung jawabnya ketika kamu sudah melewati proses ini, berarti kedepannya tuh kamu harus ada yang lebih dijaga dari dirimu sendiri gitu. Terus nanti berarti iya karena anak cewek ya. Kalau Iya. besok Saga mungkin Mas Ari ya yang bakal maju gitu maksudnya. Iya, Karena kan sama-sama cowok Iya, benar, gitu ya. benar. Nanti begitu Saga teenager, aku gak kebayang deh Saga teenager lucu banget ya. Sekarang ya lucu banget pasti. Nanti gedenya kayak apa gitu. Penasaran gak Iya. sih Mas? Penasaran Suka gitu lah. gak sih ngebayangin anak gue besok mukanya kayak gimana ya gitu. Iya. Tapi Sabil berubah ya. Berubah, tapi Mukanya juga udah mulai makin Iya, dewasa, makin suaranya udah juga lebih gede gitu ya. iya. Udah mulai pacaran belum? Aku sering apa namanya, waktu ngecek cecetan dia sama temennya, ini belum, kalau pacaran belum, cuma apa ya biasalah apa namanya kalau bahasa Naksir-naksir Indonesianya naksir-naksiran gitu, cuma ya enggak ini sih, ya enggak serius gitu, enggak Nggak pernah nanya nih sama ayah bundanya, ayah bunda aku boleh pacaran nggak? belum Belum ya? Belum Berani nanya Belum dia. berani. Tapi kalau bisa dia nanya boleh nggak? Tak kasih pengertian ya gini aja, maksudnya fungsi pacaranmu apa gitu. Kalau umurmu sekarang ya berteman, lebih ke berteman. Lebih tepat ya kayaknya Iya, ya lebih umur 12 tahun. Aku dulu pacaran pas 5 SD. Nggak tahu juga rantau itu pacarannya juga ngirim-ngirimin surat Iya, gitu. iya. Ya kan zaman dulu masih surat di kolong meja. Iya. Udah gitu teleponan sampai tagihan telepon bengkak gitu kan, pakai telepon rumah. Zaman dulu belum dikasih handphone. Gitu zaman dulu. Tapi ya gaya pacaran anak sekarang aku nggak tahu juga sih ya, kayaknya Itu lebih yang aku lebih
lebih harus gimana caranya. Ya mungkin aku jadi bisa mengerti gimana dulu bapak ibu kita mendidik kita. Maksudnya tahu perasaannya zaman dulu lah gitu. Jadi berkaca Merasakan ya. gitu. Jadi Oh, berkaca ternyata dua banget. anak mulai remaja emang sangat ya itu terlalu diikat juga jangan, terlalu Iya, dilepas juga jangan, harus Bener-bener. ini. Harus bener-bener Iya. bebas tapi in control Iya, gitu ya. bener. Mas pernah kangen sama me time nggak? Karena sejak jadi bapak, para pastikan me time-nya banyak terampas gitu ya. Maksudnya yang dulu bisa Ya, lebih santai. ya. Sekarang kan kayak mau me time aja kayak harus Ya. menyelesaikan banyak sekali gitu. Ya. Ya kangen lah. Kangen nonton film seharian nggak ngapa-ngapain. Aduh, aku juga kangen banget kalau itu ya. Cuma kan pasti ada waktunya lah. Apa me time yang paling dikangenin sama Mas Ari itu apa sih? Seorang Ari Hamzah tuh biasanya dulu sebelum punya anak misalnya, Aku me time itu nge-game. ngapain? Nge-game. Game. Aku Game tuh apa ya? Game apa? PS. kalau dulu PC. Oke sih. PC standar lah game PC. Aku apa ya maksudnya dibilang gamer juga sebenarnya enggak, tapi emang dari dulu suka nge-game gitu. Zaman belum punya istri juga di komputerku tuh pasti tak install game apa gitu yang ini nge-game Jadi sih. yang hilang tuh udah nggak ada. Maksudnya masih ada waktu untuk Kemarin nge-game atau sempat keracunan teman-teman PUBG itu. Sempat mengikuti PUBG. Itu kalau main. Jadi waktu itu tapi istriku juga ya maksudnya dia ngerti lah. Aku kalau main kalau Saga udah tidur. Jam 11 sampai jam 2 itu main. Oh kalau aku Netflix sih, bagian itu aku Netflix. Kalau aku kayak Rumi tidur tuh harusnya aku bisa istirahat ya, tapi aku pengen me time ku dengan nonton Netflix. Ya. Entah itu apa ya series yang lagi ongoing atau apa gitu, tapi kalau aku Netflix. Jadi kamu kangen nge-game Nge-game sama nonton film. sama nonton film. Kalau bermusik tidak terlalu terganggu berarti ya. Bermusik enggak sih. Anak-anak pada bermusik nggak sih? Mas? Belum kelihatan. Kalau Sabil kelihatannya dia lebih ke nari. Kalau musik enggak. Nah makanya waktu aku pengennya gini, maksudnya ketika dia ngefans sama si Korea itu aku juga bilang dia, kamu ngefans nggak apa-apa, cuma kamu nek bisa ya harus ada yang bisa kamu ambil dari posisi dari siapa yang kamu fanin itu. Misal kamu suka dia cara nyanyinya ya belajar nyanyi apa gimana gitu, maksudnya nggak cuma ngefans tapi bisa. Iya, paham. Gitu. Gitu ya. Itu sih. Nggak Cuma sebatas itu saja. aku cuma bisa ngasih saran aja, nggak yang kamu harus bisa nyanyi, kamu harus bisa Tidak nari. menuntut ya? Nggak menuntut. Kalau Saga bakal diajarin musik nggak? Kak, Kayaknya kalau aku sih menurut aku ya anak cowok tuh kayak harus bisa main alat musik at least kayak gitar gitu. Minimal. kalau aku lebih ke ini sih apa? Terserah anaknya. Kirain aku lebih ke pedang ya, serem banget ya. Enggak. Terserah anaknya. Terserah anaknya. Karena- Tapi kira-kira Saga bagaimana nih dilihat sejauh ini apakah Dia dapat akademis. ketertarikan? Akademis. Maksudnya? Dia ketoknya besok IPA. Kok bisa? Karena aku bandinginnya sama si kakaknya. Gitu. Dulu kakaknya itu dia tuh si Saga itu sekarang dia ngitung sampai 40 udah bisa. Pakai English bisa. Dan dia tuh 1 + 1 bisa. Maksudnya ini kalau Teorinya satu ini jadi dua gitu. Jadi kalau aku bandingin sama Sabil tuh Sabil lebih ke inilah, lebih ke seni lah kalau menurutku. Terus di rentan usia yang sama ya. Ini Saga iki ketok iki sok ben IPA aku apa sama istriku juga bahasnya itu cocok sok ben IPA. Ya wes kalau dia IPA dan dia emang ininya di akademis ya wes enggak apa-apa. Tapi tertarik di musik nggak? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Lebih. Ini pasti udah dipegangin drum dong, pukul-pukul. Nah, gitu dulu dong. waktu dia umur berapa itu kan tak pegangin stick, tak suruh naik. Lucu banget. Ya berarti Mas Ari tidak ada keinginan khusus nanti anakku kudu main iki. Enggak, karena menurutku sama aja ketika aku musisi. Kowe pokoknya besok harus jadi musisi, harus jadi penyanyi, harus jadi seni segala macam. Itu sama aja ketika aku PNS, kowe sampean kudu PNS, sama aja. Sama aja bener Sama ya. aja. Bapaknya dokter, anaknya harus jadi dokter Iya, juga sama gitu, aja. sama aja. Jadi nggak ada keharusan Nggak buat ada anak-anak buat keharusan. belajar musik ya. Terus pertanyaan terakhir yang relate menurut aku sama Pang Isdan. Waktu anak-anak lahir nangis nggak? Anak pertama si Sabrina nangis. Karena menyaksikan langsung. Kan Pang, Mosok Pak nggak boleh nangis. Pang juga boleh nangis mas. Hah? Aku belum pernah sih lihat anak Pang nangis ya. Nangis aku. Oh nangis ya? Nangis. Beneran nangis Beneran. ya? Keluar Nangis air mata. Pas lihat. Kenapa? Ya apa ya?
Satu rasanya itu amazing banget. Terus aku merasa waktu itu wah Tuhan itu baik banget sama aku, dikasih anugerah seperti ini. Pas waktu keluar di belakang dokter itu aku wes entek hatiku. Habis ya, rasanya habis ya. Iya, Bener banget gitu. lah, aku juga inget tuh waktu Iya. masa-masa itu. Tapi bedanya suamiku tidak nangis. Karena dia flat aja ya, mukanya begitu terus. Orang-orang yang lain ketawa, kita ngakak gara-gara gojekan lucu, dia Flat. flat. Anaknya lahir juga flat saja. Cuma memang katanya dia cerita, kalau dia cerita setelah sudah berlalu, dia juga cerita kalau aduh hatiku tuh habis banget pas lihat digunting Iya, gitu-gitu tuh, kayak aduh anakku gitu. Iya. Pasti begitu ya Mas? Iya, pasti. Statement terakhir untuk ayah-ayah di luar sana, apalagi yang anak punk ya, anak-anak yang rocker-rocker itu menjadi ayah dan punker nih gimana nih? Kalau pesan kita terlalu menggurui ya. Iya. Mungkin ajakan. Oh ya, aja. Marilah kita menjadi teman buat anak kita. Terima kasih sekali lagi Sama-sama, Mas Ari Agi. Hamzah. Sampai jumpa Sama-sama, di terima Mom kasih. Stock X Dad Stock episode berikutnya. Dadah. Panjang banget.